Nah ini seru-serunya ini. Isunya di sini ini adalah turunkan rezim Soeharto, Orde Baru. Ini isunya sudah mulai bibit-bibit. Ini bibitnya. Reformasi. Jadi gitu. sebetulnya reformasi 98 itu rangkaiannya sudah panjang. Dari 92. Mulai dari 92 ini. Atau dari titik ini? Dari titik ini. Gitu. Oke. Gitu. Ini dari titik ini. Nah, kita udah tema sentral kita waktu itu di ini adalah turunkan rezim. Waktu itu kan 92 kan pemilu. Nah, saya sampai di Jogja pagi itu sudah dijemput. Oleh? Saya nggak tahu siapa yang jemput. Saya sendiri nggak tahu sampai hari ini siapa yang jemput saya waktu itu. Dinaikkan pesawat. Dipulangkan. Saya sampai Balikpapan, keluar dari pesawat, kemudian di ruang tunggu itu. Tiba-tiba sudah ada telepon. Ternyata itu Pak Rektor Unmul. Dalam hal ini Pak Yunus Rasis almarhum. Telepon saya. Rusman di mana? Saya sudah di Balikpapan, Pak Rektor. Ya udah kamu pulang ke kosmu, nggak usah kemana-mana. Dan jangan singgah kemana-mana. Siap. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Netizen. Pada program podcast kali ini kita ketemu di Balik Tokoh. Dan tamu kita pada hari ini adalah Bang Rusman Yaakob. Selamat datang Bang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini luar biasa mendapat kunjungan tamu spesial dari legislator Karangpaci ya Bang ya? Ya. Tadi barusan habis rapat atau gimana Bang? Alhamdulillah barusan rapat seharian. Tapi karena diundang sama yang mana Bang? Wajib hadir daripada kita dicegat di tengah jalan. Ini belakangnya apa lagi dibahas di Karangpaci Bang? Ya kalau di Karangpaci itu mah banyak hal lah yang dibahas. Tapi hari ini saya seharian membahas soal rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, baik perubahan 2023 maupun murni 2024. Siap. Termasuk pergantian APJ? Oh tercium aja ini. Itu isunya menarik Bang. Di web kita itu trendingnya lumayan itu Bang pembacanya. Kemarin sempat dibahas di rapat pimpinan DPR di Propkaltim. Meskipun memang belum sampai hari ini belum ada pengambilan keputusan. Jadi sekarang itu baru semacam inventarisasi nama. Usulan, kemudian sudah 2 kali rapat dan mungkin nanti rapat yang ketiga sudah finalisasi. Nama yang berkembang itu ada saya sendiri nggak lupa namanya. Yang saya ingat hanya 2. Usulan dari PDIP itu adalah salah satu dirjen atau deputi di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dari Golkar kalau tidak salah kalau tidak salah itu dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Kalau P3 itu adalah mengusulkan Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Abnur MSI. Ini usulan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan bersama-sama juga kebetulan sama fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengusulkan nama yang sama. Ya kita lihat saja nanti seperti apa karena memang sesuai dengan mekanisme undang-undang atau peraturan
aturan yang berlaku untuk pengajuan PJ pejabat gubernur itu adalah dari DPRD mengusulkan minimal 3 nama ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti Kementerian Dalam Negeri menetapkan satu di antara nama yang diusulkan itu. Oke, baik. Tapi Bang, dalam podcast ini sih kita pengen angkat tema yang lain sih. Oh gitu. Mungkin ya. Abang tema-tema seperti ini sudah banyak bicara ya. Di platform-platform lain. Kita sih pengen cerita tarik ke belakang sih sebelum Abang ini terjun ke politik. Itu awalnya gimana sih Bang? Apa ya? Yang jelas saya sebetulnya di dunia politik tentu saya menggeluti dunia pendidikan, artinya sekolah kuliah gitu ya. Tetapi memang ketika saya masih mulai dari saya itu sejak SD itu sudah ketua kelas, kemudian di SMP pengurus OSIS, bahkan saya di SMP saya itu menjadi ketua PMI Palamera ya. Kemudian ketika di SMA saya menjadi ketua OSIS gitu ya, dan sempat juga menjadi ketua lembaga perwakilan siswa LPS namanya itu zaman tahun 80-an gitu ya. Iya. Nah kemudian saya tahun 88 ketika lulus di SMA di Baru di Sulawesi Selatan itu saya ikut tes Sipenmaru namanya. Sistem penerimaan mahasiswa baru, itu era Orde Baru. Sipenmaru tahun 88 saya pilih Universitas Mula Warman dan lulus. Itulah yang membuat saya berangkat hijrah ke Samarinda. Tahun 88. Tahun 88. Jadi saya itu ke sini tuh bukan merantau mencari pekerjaan, tapi berangkat karena lulus kuliah. Gitu ya. Nah, tapi sejak saya di SMP, SMA, saya udah terlibat di organisasi. Bahkan saya ketika di SMA itu, karena kebetulan waktu itu di kampung itu orang tua saya itu adalah memang pengurus P3. Jadi ya saya mengkiblat orang bapak saya. Jadi saya sempat menjadi sekretaris namanya GMP waktu itu, Generasi Muda Persatuan. Waktu itu mungkin organisasi sayap, sekarang namanya AMK, kalau sekarang Angkatan Muda Ka'bah, kalau dulu namanya GMPI, sekarang GMPI namanya, Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Kalau dulu namanya GMP, Generasi Muda Persatuan. Waktu itu ketua pusatnya adalah anaknya Pak Naro, Celani Naro gitu ya. Nah, saya sempat diancam tidak diluluskan di SMA itu oleh kepala sekolah saya karena dianggap menjadi pengurus sayap P3, dan waktu itu kan zaman Orde Baru ya kayak partai terlarang itu P3 itu di kampung itu PDI waktu itu kan. Jadi waktu itu kan masih 3 partai gitu ya. Pokoknya kalau bukan Golkar zaman itu kayak terasing gitu loh, dan itu terbukti orang tua saya kalau mau misalnya turun ke kegiatan-kegiatan P3 itu kadang-kadang dibungkus jaket partainya itu, nanti sampai di lokasi acara baru dia buka gitu, saking itunya ya. Tapi itu juga lah yang memberikan semacam penguatan mental. Dan karena saya lihat dan saksikan sendiri almarhum bapak saya ketika dia menjadi aktivis partai itu benar-benar tidak memiliki keleluasaan seperti sekarang untuk mengekspresikan sikap politiknya yang berbeda dengan pemerintah gitu ya. Di situ yang membentuk karakter saya bahwa
militansi itu penting. Dan kebetulan lagi juga orang tua saya itu ketika masa bundanya saya masih punya itu dia adalah pengurus Ansor ternyata. Sampai hari ini ada baretnya dan dia sempat dipersiapkan untuk dikirim ke Irian Barat waktu itu untuk pembebasan Irian Barat dan itu Banser waktu itu salah satu pasukan cadangan yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi itu ada faktanya itu. Ada fakta. Saya sampai hari ini tuh masih saya simpan baret Ansornya bapak saya itu di sana. Nah, dia memang di situ. Nah, kemudian saya hijrah ke sini ke Samarinda itu ya pertama memang menyesuaikan diri kan, aktif di kampus. Kebetulan saya di kampus itu pernah menjadi ketua prodi, ketua himpunan mahasiswa program studi, kemudian ketua mahasiswa HMJ, pengurus HMJ, kemudian sampai saya menjadi salah satu ketua lembaga perwakilan mahasiswa kalau zaman saya. BEM bukan? Kalau di sekarang kan ya? Kalau zaman saya itu di fakultas itu ada 2. Struktur tertinggi, ada lembaga perwakilan mahasiswa LVM-nya, DPRD-nya lah. Iya. Kemudian ada senat mahasiswanya. Oh iya. Ya. Bisa ditampilkan nih sama zaman ini. Nah ini Bang ya, kita flashback. Kalau ini pertemuan SMPTW pertama di Kaliurang Jogja ini. Di Jogja. Ya, kalau ini. Oke. Jadi bukan itu. Ini tahun 93. Ini 93. Ini mahasiswa nah, nanti rektor ini. Ya, nanti saya akan ceritakan ini. Menarik berarti. Menarik. Nah, saya aktif kemudian di kampus, aktif di organisasi kampus. Nah, selain itu di ekstra saya juga aktif dalam hal ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya masuk PMI itu tahun 89. 89. Kebetulan saya itu di Unmul merintis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Universitas Melawarman itu karena itu di Unmul itu sempat terjadi kepakuman yang panjang soal ke-PMI-an itu. Terbukti kepengurusan komisariat PMI di Unmul itu puluhan tahun baru terbentuk. Zaman kami lah yang berhasil membentuk, saya sama almarhum Ridwan Ahmad, kemudian Suwadi D. Pranoto sekarang yang ada di Jakarta itu. Nah itulah yang kita bangun, kita bangkit di situ, membentuk. Alhamdulillah waktu itu zaman saya kuliah masih 5 fakultas di Unmul. Sekarang kan sudah 13 fakultas. Waktu itu jumlah mahasiswa di Unmul zaman saya aktif kuliah itu masih plus minus 5 ribuan mahasiswa. Sekarang kan sudah 45 ribuan, itu udah jauh banget gitu ya. Nah, selain saya di PMII, saya juga aktif di Ansor. Kemudian aktif juga di KNPI. Jadi 3 organisasi inilah yang saya geluti. Kemudian PMII, Ansor dan KNPI. Nah, selain di Senat Mahasiswa, saya terpilih jadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Melawarman itu tahun 92. Dulu namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, karena dulu ada kebijakan di kampus itu namanya NKK BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Masih hafal banget singkatan-singkatan. Luar biasa. Ya kan? Zaman saya itu ada namanya NKK BKK. Iya. Nah, NKK BKK itu betul-betul intervensinya rezim terhadap dunia kampus. Karena ada tentara ditaruh di kampus itu. Gitu. Zaman itu. ABRI. Menwa enggak ya? Beda lagi Bang ya? Oh, Menwa lain lagi. Kalau Menwa itu kan OKP-nya mahasiswa itu. Iya benar. Gitu loh. Unit kegiatan mahasiswa. Tapi ada saya lupa istilahnya itu. Setiap universitas itu, universitas negeri selalu ada itu yang dari aparat ditaruh di situ, disipilkan di situ, tapi ya koordinasi istilahnya badan koordinasi kampus gitu lah. Nah, jadi
gerak-gerik ke mahasiswa itu selalu dipantau. Makanya zaman Orde Baru itu betul-betul berhasil mengunci semua elemen-elemen civil society gitu, termasuk mahasiswa kan gitu ya. Nah, tapi itu kan dulu ya. Nah, dari situ saya terpilih menjadi Ketua Senat Universitas Mula Warman tahun 92. Karena waktu itu pertama kali digulirkan kebijakan SMPT setelah Dewan Mahasiswa. Kan sebelumnya Dewan Mahasiswa tuh. Nah, itu saya ketua SMPT ketiga. Yang pertama itu almarhum Adani, kebetulan dari Visipol. Kemudian yang kedua almarhum Aspian, kalau tidak salah Sopianur atau Aspianur juga dari Visip. Kemudian saya yang ketiga dari FKIP. Yang keempat itu adalah Arafat Azul Karnain dari FKIP, kebetulan sama-sama saya. Kemudian setelah itu ada Darlis Patologi, Kehutanan. Terakhir itu Sencihan Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi SMPT. Meledaklah tahun 98 itu reformasi. Nah kaitannya tadi foto yang tadi itu 92. Ini pertemuan Senat SMPT nasional pertama di UGM di Kaliurang. Ketua panitianya ini adalah Anies Baswedan. Oh gitu. Iya. Nah, gitu. Temen nggak ada di sini bang fotonya? Ya, nggak ada. Beliau yang foto jangan-jangan ya. Ini ketua panitia waktu itu Anies Baswedan gitu. Jadi Anies Baswedan itu angkatan 89. Saya 88. Tapi satu angkatan dengan kami. Kenapa dia 89? Lebih muda setahun karena dia sempat mengikuti pertukaran pelajar kalau tidak salah ke Polandia atau Amerika waktu gitu. Jadi dia lebih muda setahun gitu, 89. Tapi sesungguhnya sama. Gitu. Satu angkatan gitu ya. Nah, ini seru-serunya ini. Isunya di sini adalah turunkan rezim Soeharto, Orde Baru. Ini isunya sudah mulai bibit-bibit. Ini reformasi. Jadi gitu. sebetulnya reformasi 98 itu rangkaiannya sudah panjang. Dari 92. Mulai dari 92 ini. Atau dari titik ini? Dari titik ini. Gitu. Gitu. Ini dari titik ini. Nah, kita udah tema sentral kita waktu itu di ini adalah turunkan rezim. Waktu itu kan 92 kan pemilu. Habis pemilu ini pelaksanaan habis pemilu 92. Gitu. Pemilu 92, ya kan? Kalau tidak salah, ya 93 ini tahun 93. Pemilu kan habis 1 tahun setelah itu. Tapi itu udah bergulir tuh. Bergulir tentang isu turunkan rezim Orde Baru. Kemudian tuan rumah berikutnya itu adalah justru Kalimantan Timur, Senat Mahasiswa Universitas Mula Warman. Tahun depannya? Ya, tahun berikutnya itu itu kebetulan penyelenggaranya ya zamannya Arafat. Saya sudah berhenti jadi ketua senat. Arafat, dan isunya tetap sama, turunkan rezim itu. 2-3 kali kita laksanakan pertemuan senat SMPT se-Indonesia itu selalu gagal. Ya karena memang digagalkan gitu. Digagalkan oleh rezim gitu kan. Kecium agenda ini? Oh pasti. Saya ini dimonitor. Jadi acara ini belum selesai bubar, kami menarik diri, khususnya dari kawasan timur Indonesia dan beberapa perguruan tinggi, teman-teman senat mahasiswa perguruan tinggi swasta yang ada di DKI itu ikut sama kami. Ini dari apa namanya? Ini dari Pontianak, itu dari Banjarmasin, kemudian selebihnya ada Universitas Trisakti, di situ ada Universitas
Untar, Taruman Negara segala macam itulah. Ya, di situ kita ini sama-sama ketua dari Unhas ini. Unhas. Ya. Nah, di Kaliorang itu kita WO dari forum. Kita keluar, kita jalan kaki dari Kaliorang ke Jogja gitu. Nah, saya sampai di Jogja pagi itu sudah dijemput. Oleh? Saya nggak tahu siapa yang jemput. Saya sendiri nggak tahu sampai hari ini siapa yang jemput saya waktu itu. Dinaikkan pesawat. Dipulangkan. Oh. Saya sampai Balikpapan, keluar dari pesawat, kemudian di ruang tunggu itu. Interogasi? Tiba-tiba sudah ada telepon. Oke. Ternyata itu Pak Rektor Unmul. Dalam hal ini Pak Yunus Rasis almarhum. Telepon saya. Rusman di mana? Saya sudah di Balikpapan Pak Rektor. Ya udah kamu pulang ke kosmu, nggak usah kemana-mana. Dan jangan singgah kemana-mana. Siap. Itu. Karena ini sudah terpantau nih kegiatannya. Itu udah kenceng gitu kan. Dulu komunikasinya seperti apa nih mengumpulkan se-Indonesia ini? Surat saja zaman itu. Paling tren di paling modern kan telepon. Ya masih kabel itu Bang, apa sih? Ya. Pager belum. Ada pager tapi tidak kan tidak ada mahasiswa yang pakai itu kan. Apalagi aktivis. Kalau tuh itu ya wartel telkom itu yang kita itu dia pakai itu gitu ya. Oke. Nah, jadi komunikasi kita surat atau pakai paling banter wartel itu. Nah, di situ sebetulnya saya awal mula dekat para elit politik di Kaltim. Karena saya ketua senat. Iya. Saya sering mimpin demo, bahkan kita pernah demo minta bubarkan KNPI. Waktu itu zaman ketua KNP-nya adalah Irianto Lamri waktu itu. Iya. Dari situ saya mulai dikenal, meskipun saya sambil jadi volunteernya P3. Oke. Di pemilu 92 itu saya sudah jadi volunteer. Tukang bagi kaos di partai gitu ya. Siap. Kemudian saya diajak oleh senior di P3 yang berjasa betul itu masuknya saya ke P3 itu ada 3 orang. Ya. Ada almarhum Pak Hairul Fuad, ada Haji Ardiansa Masri almarhum, kemudian ada Pak senior yang lain lah ya. Tapi berdua inilah yang paling berjasa yang ngajak saya masuk ke partai. Dari situ sebetulnya ceritanya bisa masuk. Artinya memang darah organisasi juga dari Bapak gitu Bang ya. Ya. Artinya dari perjalanan Bang Rusman ini betapa pentingnya organisasi itu melatih pola pikir, melatih mental atau gimana Bang? Ya, di berorganisasi itu sesungguhnya adalah pertama penguatan mental. Sepakat. Insyaallah kalau kita terlatih di organisasi maka kekuatan mental kita itu akan lebih dibanding dengan tidak ya. Kemudian yang kedua di organisasi itu kalau dia punya pengalaman organisasi paling tidak secara manajerial dia memiliki kemampuan yang lebih. Karena kenapa dia terlatih memimpin orang, dia terlatih mengelola sesuatu gitu kan. Dan yang paling penting di situ sesungguhnya adalah kalau dia punya modal berorganisasi paling tidak public speakingnya bagus. Betul. Ya, public speakingnya bagus. Dia punya keberanian untuk tampil dan lain sebagainya, dan dia pasti selalu memberi inspirasi kepada yang lain. Betul. Lalu yang ketiga dia pasti memiliki karakter yang kuat, yang mumpuni dan lain sebagainya. Karena memang kita dilatih dan itu tidak ada teorinya gitu. Betul. Tidak ada mata kuliahnya Bang. Tidak ada mata kuliahnya gitu. Cuma memang kadang-kadang kalau asik menjadi aktivis bisa studi yang korban. Karena dulu zaman kami itu kuliah ada anekdot begitu, jangan sampai kegiatan organisasi
yang sampai kuliah menghambat kegiatan organisasi yang mestinya dibalik gitu. Maka ya tidak jarang kayak saya misalnya nyaris hampir berakhir masa studinya baru selesai. Berapa tahun? Saya 6 tahun setengah, hampir 7 tahun saya. 7 tahun, kurang 7 tahun. Padahal sebetulnya saya selesai teori itu di semester 8 sudah selesai. Jadi saya pakai 2 tahun tuh hanya menjadi petantang petenteng di kampus gitu. Artinya pengalaman organisasi juga tuh sangat menunjang dengan profesi Abang sekarang gitu. Oke. Saya juga sambil ngajar waktu itu. Ya jadi background saya sebagai seorang pendidik itu yang berlatar belakang pendidik, saya juga tetap ini hingga hari ini. Karena saya menganggap bahwa mendidik itu adalah bagian dari sebuah misi perjuangan untuk mencerdaskan orang lain. Jadi saya sampai hari ini masih melakukan itu. Rasanya Yamani punya stok foto lagi nih. Masih ada kejutan lagi nih foto. Bisa ditampilin kali ya. Oke, itu 92 sampai 98 sampai 95. 95 saya selesai, saya keluar. Kemudian saya sempat istirahat 2 tahun itu dari 95 ke 97. Saya sambil ngajar juga sambil aktif di partai. Sudah mulai aktif di partai menjadi pengurus, meskipun menjadi pengurus sebagai sebagai biro begitu. Oke, artinya ini 21 menit azan. Oke. Dari sang produser yang kasih billboard nih. Kita ada foto lagi nih mungkin dari Bang Yamani. Kita juga hunting Bang sebelum kita undang baru di sini, kita coba hunting beberapa foto. Ini di mana Bang? Kalau ini saya tahun 2002. Ini saya sudah jadi anggota DPRD ke Samarinda. Kebetulan ini ketika Indonesia awal-awal reformasi itu ada banyak lembaga-lembaga NGO internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan kapasitas. Nah, kebetulan Samarinda waktu itu punya Sister City. Programnya ini adalah program dari NDI. NDI partai politik Demokrat. National Demokrat itu yang dipelopori oleh NDI ini. Nah, waktu itu ada namanya sister city-nya Samarinda, namanya Kota Taiget di negara bagian Oregon. Oregon. Nah, tempat ini adalah salju abadi. Jadi ini musim panas sebetulnya, tapi tetap ada masih ada salju abadi Bang. Saljunya gitu ya. Next ada lagi? Kayaknya itu masih banyak stok ini Bang. Cerita banyak ya. Iya. Nah kalau ini baru aja. Nah, ini nah. Ada cerita kayaknya nih. Vespa ini adalah motor harta pertama yang saya miliki. Iya. Dan motornya sampai sekarang ada di rumah. Masih ada. Saya pelihara. Eksekutif. Ya. Eksklusif 2. Eksklusif 2. Ini saya beli tahun 97. Tapi ini juga second, bukan baru. Iya. Bukan baru. Saya masuk di DPRD itu tahun pemilu 97. Saya beli punya teman satu praksi ini. Setelah jadi anggota dewan. Saya beli ini. Masih ada Bang ya? Iya. Motornya. Zaman itu karena itu masih krisis moneter, saya beli itu 2.500.000 nih. 2.200.000 harganya nih. Tapi nilainya waktu itu ini ya 2,5 juta. Saya belikan motor ini. Dulu warna aslinya biru, bukan hijau. Ini sudah modif. Deko ya. Ya, sudah dipakai kerja Bang?
Enggak, saya kan banyak yang berminat tuh mau beli enggak, aku bilang biar kamu mau beli barang enggak, karena ini punya kenangan tersendiri gitu kan. Menarik. Ya. Keluarga ada yang ikut jejak Bang Rusman? Sampai hari ini sih karena anak saya yang paling pertama itu baru baru mau menyelesaikan studinya di Jogja. Kemudian yang kedua sekarang dalam menempuh bangku kuliah, yang laki-laki itu si Dimas itu. Kemudian yang terakhir kelas 3 MTS Negeri Samarinda. Tapi kelihatannya dari itu yang terakhir itu yang punya ciri-ciri aura untuk jadi itu, karena darahnya kelihatan itu hampir semua kegiatan ikut. Organisasi. Ya, OSIS, pramuka, olahraga segala macam. Iya. Dan tabiatnya suka ngumpulin teman-temannya gitu. Wah, pengumpul massa juga. Nurun seperti. Kalau yang satu itu atlet bowling sama basket yang laki. Ya. Ada lagi fotonya. Keluarin semua pokoknya. Ini lagi ngapain nih? Main bowling kalau ini. Saya kebetulan sampai sekarang masih menjadi ketua pengurus provinsi Persatuan Bowling Indonesia Kaltim gitu. Ini foto. Ini waktu pon Bang? Enggak, ini ini rasanya por pertama di Samarinda. Ini masih di Samarinda, ini tahun 2006 2007 ini. DSCP nih Bang ya, kalau nggak salah. DSCP ya, DSCP ini DSCP. Benar. Ini tahun 2006 kalau nggak salah. Oke, terakhir Bang, pertanyaan dari kami. Agenda terbesar pribadi Bang Rusman, tentu kan nggak hanya sebagai legislator saja nih. Setelah ini? Ya, saya sih sebetulnya awalnya ingin ke DPR pusat. Dalam ini, tapi setelah ada hitungan-hitungan dan pertimbangan berbagai macam, akhirnya saya masih bertahan di tingkat provinsi. Lalu yang kedua, tentu juga sebagai manusia biasa, tentu tidak ingin hanya berhenti sampai di sini. Pasti ada cita-cita, ada keinginan dan lain sebagainya. Ya jujur saja, panggilan pengabdian sebagai untuk rakyat itu tentu ingin lebih dari yang sekarang. Misalnya ke jalur eksekutif dan lain sebagainya. Ya saya bohong aja kalau enggak mau mengincar itu. KT1 Samarinda 1. Hanya persoalannya di mana tempatnya itu yang harus kita diskusikan kemudian. Kan begitu. Karena kenapa? Saya kira tantangan diri menjadi legislatif dan menjadi eksekutif itu tentu berbeda. Betul. Kemudian ruang untuk berbuat demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat bukan berarti bahwa di legislatif tidak luas, tetap luas. Tetapi saya kira menyangkut otoritas. Ya, otorisasi menentukan dan lain sebagainya itu kan jauh lebih memiliki keluasan di eksekutif dan dalam artian bahwa untuk betul-betul berbuat dan mengabdi untuk masyarakat. Gitu ya. Atau lebih bersentuhan langsung. Ya, bersentuhan langsung artinya kalau di eksekutif itu kekuatan kepemimpinan itu ya boleh dikata 80-90% itu ada di individu sang pemimpin. Kalau di legislatif itu kan harus banyak kompromi, harus banyak bernegosiasi dengan sesama teman gitu. Dan sekali lagi terakhir Bang, ada permintaan quote. Ya, quote andalan ini. Ya, saya itu selalu memegang prinsip begini, bahwa pemimpin
yang gelap hatinya, dia tidak akan pernah mampu menggetarkan hati orang yang dipimpinnya. Artinya, kalau pemimpin itu memang zolim atau pemimpin itu tidak pernah mau peduli dan tahu isi hati dan apa yang dipimpinnya, pasti yang dipimpin tidak pernah memiliki getaran hati terhadap kepemimpinannya. Betul. Maka itu biasa 1.000 orang yang tepuk tangan. Maka itu seorang pemimpin tuh dia harus betul-betul berbasis nurani yang dipimpinnya gitu. Karena di situ letaknya sebetulnya. Poin utama seorang pemimpin. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Rusman Yakub kehadirannya di Nu Podcast. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, didoakan tercapai. Amin. Kami juga mendukung penuh. Dan jumpa lagi di program kita selanjutnya di Balik Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.